Selamat sore teman-teman, bertemu lagi dengan saya Silviana Silvia. Saya memenuhi janji saya untuk menceritakan pengalaman saya mendapatkan vaksinasi dari Good Doctor berkat ITLA, yaitu Indonesia Tourleader Association, yang telah mendaftarkan saya pada Good Doctor. Nah, apa saja alur-alurnya, dan di sini juga saya akan menceritakan bagaimana orang umum bisa mendapatkan vaksinasi gratis ini yang bertempat di Gelora Bung Karno. Ikuti ya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Untuk orang awam, silakan download dan buka aplikasi Good Doctor. Nanti di situ akan ada ketentuan-ketentuan untuk pendaftarannya. Lalu kemudian bila disetujui akan mendapatkan WhatsApp chat dari Good Doctor Admin Support, dan itu harus ditunjukkan bersamaan dengan KTP asli pada saat kehadiran. Kehadirannya juga diharapkan tepat waktu sesuai dengan yang sudah dischedulekan oleh Good Doctor. Nah, hanya itu sih teman-teman yang harus dilakukan untuk pendaftarannya. Kalau saya kebetulan melalui organisasi, jadi ya mungkin langsung mendapatkan itu ya. Tapi tadi saya udah nanya kepada pihak Good Doctor begitu cara pendaftarannya. Yuk, didaftarkan teman-teman. Untuk lokasinya dianjurkan masuk melalui pintu 5 GBK, yaitu tepat berseberangan dengan FX. Di situ juga ada tempat parkir kendaraan mobil. 23 April 2021, saya Silviana Silvia. Kita kebetulan dapat jatah vaksin dari organisasi ITLA dan Indonesian Tourleader Association. Nah, ini kita lagi proses ngantri vaksin. Rame banget ya. Rame banget, dan kalau tidak registrasi atau tidak mendapat kiriman SMS dari mereka, kita nggak bisa masuk. Tanda bahwa saya terdaftar. Si panjang kan antriannya. Sebaiknya kalian datang lebih pagi. Kalau ini saya sekitar jam 10 pagi, antriannya udah luar biasa banget. Ya ini ya. Sehari ada kuota berapa setiap hari? Ratusan. 1.400 dari sini. Oh, 1.400 dari dulu. Kalau yang belum dapat bagaimana cara mendapatkannya? Dapat apa? Cara dapat WA-nya. Itu ntar diverifikasi dari pendaftar langsung. Kalau misalkan dia udah registrasi. Oh, jadi kita harus daftar di Good Doctor aja ya. Teman-teman, ini kalau misalnya kalian mau mendapatkan vaksin, silakan di aplikasi layanan terpadu kesehatan terpadu Good Doctor. Ini mitra resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di sini download dan buka aplikasi Good Doctor, download aplikasi dan buka Good Doctor, dan kalian bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksinasi gratis di sana. Nah, ini adalah contoh sentra vaksinasi bersama BUMN, area registrasi Good Doctor. Teman-teman, semoga kalian juga semua bisa mendapatkan giliran untuk divaksin ya. Saya terus terang deg-degan juga nih, tapi mau nggak mau ya, sekarang COVID sudah makin merebak. Guys, di sini kalian bisa lihat nggak sih, ada kartu tulisannya.
kartu verifikasi peserta vaksinasi COVID-19 sentra verifikasi bersama. Saya bacain aja ya. Di sini ada registrasi, ada verifikasi data identitas. Oh iya, kita lagi disuruh jaga jarak tetap. Kemudian di sini ada keterangan asesmen lanjut, tunda dan tidak diberikan. Kemudian ada suhu, ada tekanan darah. Jadi kita harus dicek berarti ya. Vaksinasi, di sini ada kotak sudah vaksin. Kemudian jam penyuntikan. Kemudian ada observasi 30 menit guys. Jadi kita nggak boleh langsung pulang guys. Kita harus diobservasi dulu 30 menit. Gitu. Terus halaman keduanya kita bisa lihat. Oh, banyak ya guys. Formulir pengecekan vaksinasi COVID-19 kan. Di sini ada pertanyaan, apakah ada kontak dengan orang yang sedang dalam pemeriksaan terkonfirmasi dalam perawatan karena penyakit COVID-19? Kemudian jika pertanyaan nomor 1 ya, apakah mengalami gejala demam, batuk, pilek, sesak napas dalam 7 hari? Kemudian apakah Anda pernah terkonfirmasi menderita COVID-19? Apakah Anda sedang hamil? Apakah Anda sedang menyusui? Terus pertanyaan untuk vaksinasi ke-1, apakah Anda telah memiliki riwayat alergi berat seperti sesak napas, bengkak, urtikaria seluruh badan atau reaksi berat lainnya karena vaksin? Pertanyaan untuk vaksinasi kedua, apakah Anda memiliki riwayat alergi berat atau mengalami gejala sesak napas, bengkak, dan urtikaria seluruh badan setelah divaksinasi COVID-19 sebelumnya? Kemudian pertanyaan, apakah Anda mengidap penyakit kronik seperti penyakit paru, obstruktif kronis dan asma, penyakit jantung, gangguan ginjal, dan penyakit hati liver? Terus apakah Anda dalam pengobatan TBC lebih dari 2 minggu? Kemudian apakah Anda menyandang dan sedang mendapat pengobatan penyakit kanker? Dan apakah Anda sedang mendapat pengobatan untuk gangguan pembekuan darah, definisi imun dan penerima produk darah atau transfusi? Kemudian apakah Anda sedang mengidap penyakit autoimun sistemik? Kemudian apakah Anda penyandang penyakit diabetes mellitus yang minum obat teratur? Kemudian apakah Anda orang dengan HIV yang minum obat teratur? Kemudian apakah Anda mendapatkan vaksinasi lain selain vaksin COVID-19 kurang dari 1 bulan terakhir? Kemudian pertanyaan tambahan, apakah Anda mengalami kesulitan untuk naik 10 anak tangga? Apakah Anda sering merasa kelelahan? Kemudian apakah Anda memiliki paling sedikit 5 dari 11 penyakit? Dan apakah Anda mengalami kesulitan berjalan kira-kira 100 sampai 200 meter? Kemudian apakah Anda mengalami penurunan berat badan? Di sini perhatikan langkah, berarti tersandung turun lagi guys. Tadi udah naik, turun lagi sekarang. Kita kayak di camp pengungsian ya. Kemudian di bagian belakang ini ada keluar lagi guys, informasi dan persetujuan vaksinasi COVID-19. Seperti biasa ya, kita harus tanda tangan. Disinilah kita berkumpul juga dengan semuanya yang akan mendapat vaksin, dan masih jauh ya jalannya. Jadi kalau kalian kesini jangan pakai high heels, harus pakai itu ya, sepatu yang nyaman karena ini cukup jauh, kayak jalan di Meiji Jingusirin. Guys, akhirnya kita dikumpulkan di sini. Ya. Belum juga mau vaksin, ini baru dikumpulin doang. Terus saya udah nambah juga nih
stikernya. Tadi kan orange, sekarang udah hijau. Bentar lagi kita cari tempat duduk lagi, guys. Masih seperti kan. Nah, ini saya masih setengah nih, di belakang masih ada. Itu baru setengah, guys. Di belakang masih ada lagi, guys. Nah, ini baru satu persatu pindah lagi, guys. Bener, guys, nggak bisa asal nyelonong karena lihat sendiri tuh banyaknya. Ini udah beberapa tahap. Sekarang saya udah hampir masuk ke satu ruangan lagi. Ini bener-bener nggak bisa asal nyelonong, guys. Bener-bener harus terdaftar. Kayak ujian ya, guys. Rame amat. Sebelum lihat yang belakang situ. Jadi pokoknya kalian siap-siap ya. Butuh waktu berjam-jam di sini. Guys, ternyata itu ya turun di sini. Sekarang sudah masuk ke dalam ruangan. Untungnya saya deket AC, jadi lumayan. Tapi AC-nya juga nggak dingin. Tuh, lihat rame banget ya, teman. Kayaknya saya masih lama nih ngantrinya. Nah, saya sudah hampir dapat panggilan. Ini merupakan screening akhir. Jadi moga-moga bisa lulus screeningnya sehingga bisa divaksin. Karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan di sini yang harus dijawab secara jujur. Ini lagi screening ya, Mbak ya, terakhir. Oh, registrasi. Oke, ini proses registrasinya. Oh, KTP ya. sampai deg-degan saya. Registrasinya. Oke. Sebentar ya. Tunggu tadi. Duh. Putra mana lagi ya? Sebentar. Oh, ini dia sampai ini. Oke, ini KTP saya. Kalau di belakang ya, Mbak, suntiknya. Oke, tunggu. Kenapa? Dari mana? Saya dari Jakarta, ITLA. PRI. ITLA. Indonesia Tour Leader Association. Pariwisata. Iya. Ini dari pariwisata saya. Pelaku pariwisata. Masih kurang asesmen Bu ya? Oke, langsung ke belakang ya. Oke, makasih ya. Sini kita ke belakang, jalan lagi. Sebelah mana, Pak? Belum asesmen dulu. Ya, baru saja. Oh, ini apa? Oh, registrasi ya. Oh, sana ya, Pak. Oke. Kita masih sini dulu ya. Teman-teman, ini masih harus ini ada alur sentra vaksinasi bersama. Panjang ya. Ini kita harus area tunggu asesmen dan vaksinasi. Masih juga ya, kita masih ngantri juga ya. Kira udah selesai. Iya, ternyata masih ngantri, teman-teman. Kita dipindah lagi. Nah, ini kita masuk lagi. Ini dingin, Bu. Ruangannya nggak panas. Oh, begini tuh. Kita harus duduk di situ.
akhirnya dapat giliran juga. Pun terus masih jalan. Nah, kita ngantri ya. Biasanya. Itu yang di depan. Masih ya. Kalau udah depan penuh, si belakangnya. Satu kursi berdua bisa. Bisa dua. Oke, selamat siang. Pak David, ya, udah kena COVID sebelumnya? Oh, ini udah ya. Udah kontak dengan pasien COVID sebelumnya? 15 hari terakhir? Apa ada darah tinggi? Kencing manis? Alergi obat? TBC? Saya izin direkam ya buat pengetahuan teman-teman. Nah, santai aja. Semoga lancar. Ada saya yang deg-degan. Oh ya, saya yang deg-degan nih. Masih darah ya. Mandi 41, dokter 98. Tempat 198 ya dokter. David ya? Ya. Pak David, disuntik dari sana boleh? Ibu Sylvia. Iya, terima Ibu kasih. Sylvia pernah kena COVID Siap. sebelumnya? Belum, Pak. Ada kontak 14 hari Semoga terakhir dengan pasien tidak. COVID? 2 minggu terakhir ada kontak dengan pasien COVID? Tidak ada. Ibu tidak sedang hamil? Tidak. Menyusui tidak? Tidak. Ada alergi obat sebelumnya? Tidak. Saya. Oke, mohon maaf. Cuman mungkin saya beberapa hari ini karena kan mendadak ya, jadi mungkin saya sedikit kurang tidur aja. Oke, kita lihat tensinya. Iya, oke. Posisi point 4. Terus ada pertanyaan dari beberapa teman. Boleh. Kalau misalnya ada TBC gitu itu bisa. Mereka TBC bisa. kapan TBC-nya? Oh gitu. Terakhir kapan? Kalau sedang Diobatin dalam apa pengobatan, kalau misalnya sedang dalam pengobatan, yang 6 bulan atau yang iya setahun? 6 bulan. Nggak ada masalah sih. Oh nggak Masalah apa-apa ya. obatnya. Oh asal obatnya diminum. Jantung aja boleh, asal dia minum obat. Oh oke. Ya. Terus Yang ada. nggak boleh adalah alergi vaksin sebelumnya. Oh gitu. Vaksin meningitis, mau umroh disuntik, menggigil, nggak boleh. Oh oke. Vaksin flu, nggak boleh. 1495 dok. Bisa Pak. Bisa. Nah, terus ada pertanyaan lagi, Boleh. kalau misalnya vaksin pertamanya di puskesmas, vaksin keduanya apakah bisa di sini? Ikutin itu, ikutin yang surat yang kayak email. Oh, yang kayak itu pertamanya itu ya. Ini saya di mana? Nah, Mana? dong, Ke ini boleh? belakang. Oke. Makasih ya. Mari Bapak. Makasih. Saya pindah lagi teman-teman. Saya pindah kemana ini? Oh, saya duduk lagi ya di sini. Saya duduk di ini. Tiga. Kita ngantri lagi. Ya, oke, selamat siang. Pak David, ya, udah kena COVID sebelumnya? Oh, ini udah ya. Udah kontak dengan pasien COVID sebelumnya? 15 hari terakhir? Apa ada darah tinggi? Kencing manis? Alergi obat? TBC? Saya izin direkam ya buat pengetahuan teman-teman. Nah, santai aja. Semoga lancar. Ada saya yang deg-degan. Oh ya, saya yang deg-degan nih. Masih darah ya. Mandi 41, dokter 98. Tempat 198 ya dokter. David ya? Ya. Pak David, disuntik dari sana boleh? Ibu Sylvia. Iya, terima Ibu kasih. Sylvia pernah kena COVID Siap. sebelumnya? Belum Pak. Ada kontak 14 hari Semoga terakhir dengan pasien tidak. COVID? 2 minggu terakhir ada kontak dengan pasien COVID? Tidak ada. Ibu tidak sedang hamil? Tidak. Menyusui tidak? Tidak. Ada alergi obat sebelumnya? Tidak. Saya. Oke, mohon maaf. Cuman mungkin saya beberapa hari ini karena kan mendadak ya, jadi mungkin saya sedikit kurang tidur aja. Oke, kita lihat tensinya. Iya, oke. Posisi point 4.
Terus ada pertanyaan dari beberapa teman. Boleh. Kalau misalnya ada TBC gitu itu bisa mereka TBC bisa. kapan TBC-nya? Oh gitu. Terakhir kapan? Kalau sedang Diobatin dalam apa enggak? pengobatan, kalau misalnya sedang dalam pengobatan, Yang 6 bulan atau yang iya setahun? 6 bulan. Nggak ada masalah sih. Oh nggak Asal apa-apa obatnya ya. diminum. Oh asal obatnya diminum. Jantung aja boleh, asal dia minum obat. Oh oke. Iya. Terus Yang ada. nggak boleh adalah alergi vaksin sebelumnya. Oh gitu. Vaksin meningitis, mau umroh disuntik, menggigil, nggak boleh. Oh oke. Vaksin flu, nggak boleh. 1445 dok. Bisa Pak. Bisa. Ya. Terus ada pertanyaan lagi, Boleh. kalau misalnya vaksin pertamanya di puskesmas, vaksin keduanya apakah bisa di sini? Ikutin yang surat yang kayak email. Oh, yang kayak itu. pertamanya itu ya. Ini saya di mana? Nah, Mana? dong, Ke ini boleh. belakang. Oke. Makasih ya. Mari Bapak. Makasih. Saya pindah lagi teman-teman. Saya pindah kemana ini? Oh, saya duduk lagi ya di sini. Saya duduk di ini. Tiga. Oke, ini kita ngantri lagi. Dari sana mungkin nanti saya bisa. Lurus belok kiri. Oke, Nggak berasa sakit. nggak berasa. Bapak maju Pak. Nggak berasa sakit katanya. Situ dulu. Pak, kalau usia vaksin ini anak-anak juga harus. Anak-anak belum. Oh, anak-anak belum ya. Oh, jadi baru yang usia lansia dan mungkin semi lansia gitu ya. Oke. Oh, sorry. Masuk ke observasi setelah saya disuntik. Suntiknya kayak dicubit gitu, dan saya rasa itu subitan yang lembut buat saya. Sekarang saya masuk ke observasi. Boleh langsung pulang. Boleh langsung pulang? Iya. Oh, nggak usah nunggu 30 menit. Tidak usah Bu. Oh iya. Nanti kalau ada apa-apa saya balik lagi ke sini. Ada Tuhan Bu. Oh enggak bercanda. Oh gitu. Oke, makasih ya. Kalau boleh tahu itu nggak dapat sertifikat gitu nggak ya? Ada nanti SMS. Oh, atau dapat. di aplikasi Peduli Lindungi ya Bu. Oh gitu. Jadi nanti perlu ada sertifikasi. Terus udah gitu untuk yang keduanya gimana? Yang kedua nanti di SMS dulu ya jadwalnya. Oh gitu. Jadi dari good dokternya di SMS ke kita gitu ya? Dari dokter atau 119. Dari 119. Ya, 199. Berapa? 1199. 1199 nanti di SMS. Oh, oke. Kalau enggak saya bisa nanyanya ke good dokter aja ya. Atau ke 119. 1199. Extension 9. 119 extension 9. Oh, 119 extension 9. Saya tanya ke situ ya. Oke, makasih ya. Jadi saya nggak langsung dapat sertifikasi. Boleh nggak saya difotoin sebentar di sini? Boleh nggak saya difotoin? Boleh. Sebentar ya. Mau landscape apa? Nggak apa-apa, itu video sih. Oke. Sengaja sebentar. Jadi teman-teman, terima kasih sebelumnya kepada ITLA, Indonesia Leader Association, yang sudah memberi saya kesempatan untuk vaksinasi hari ini tanggal 12 April 2021. Saya belum dapat sertifikat, saya cuma dapat ini aja. Kalau ada keluhan saya disuruh hubungi di sini. Dari sekian lama, sekitar 3 jam saya ngantri, akhirnya saya bisa divaksin. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Kasih. Ini kalau usianya 45 tahun dan ke atas, kita harus masuk area observasi dulu. Jadi saya coba aja ya, di sini kita masuk biar teman-teman tahu juga apa sih maksudnya. Oh, ini jadi ditunggu-tunggu lagi. Terus saya disuruh nunggu ya, kira-kira 10 menit. Ya, moga-moga aja saya nggak kenapa-napa. Sembari saya motretin buat teman-teman. Sini.
ada yang perlu diketahui setelah vaksin COVID. Vaksinasi COVID akan bantu melindungi kita dari COVID-19. Namun ada beberapa hal yang wajib diketahui setelah mendapat vaksinasi COVID-19. Simak penjelasan berikut. Sini apa yang harus dilakukan jika timbul reaksi atau gejala setelah vaksin saat di rumah. Bisa baca. Ya teman-teman, saya rasa saya tidak ada apa-apa, jadi saya pulang aja. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton channel Silviana Silvia, terutama sehat selalu kita semua. Amin. Silviana Silvia mengucapkan terima kasih kepada Indonesia Tour Leader Association atau ITLA karena sudah memberikan fasilitas vaksin ini. Terima kasih.